Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang operasi pada bilangan kompleks bentuk polar. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar terkait menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk polar dan bagaimana mengubah bilangan kompleks dari bentuk kartesius ke bentuk polar, begitu juga sebaliknya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait operasi yang berlaku pada bilangan kompleks bentuk polar. Pada intinya untuk operasi bilangan kompleks bentuk polar ini ada tambahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Jadi sama aja seperti pada bilangan kompleks bentuk kartesius. Hanya saja untuk penjumlahan dan pengurangan tidak ada bedanya dengan yang bentuk kartesius, yaitu kalau penjumlahan maupun pengurangan kita jumlahkan yang bagian real dengan bagian real, kemudian yang bagian imajiner dengan bagian imajiner. Nah, untuk operasi pada bilangan kompleks bentuk polar ini kita lebih khususkan pada perkalian dan pembagian. Kenapa? Karena pada perkalian dan pembagian bilangan kompleks itu lebih mudah diselesaikan menggunakan bilangan kompleks bentuk polar. Nah, di perkalian ini misalkan diketahui bilangan kompleks bentuk polar Z1 sama dengan R1 cis theta 1. Kemudian Z2 sama dengan R2 cis theta 2 ini. Nah, untuk perkalian berarti Z1 kali Z2 berarti R1 cis theta 1 dikali R2 cis theta 2. Cis ini artinya cos plus J ya. Jadi R1 kali kemudian kali R2. Nah, kemudian coba kita lanjutkan. Yang ini R1 kali R2. Berarti di sini kita kemudian R1 kali R2. Nah, ini kita kalikan seperti biasanya, kita peroleh cos theta 1 cos theta 2 kemudian ditambah J cos theta 1 sin theta 2 ditambah J sin theta 1 cos theta 2 dikurangi ya, karena J kali J adalah min 1 sin theta 1 sin theta 2. Kemudian di sini R1 kali R2. Nah, kita kumpulkan ya, cos theta 1 cos theta 2 kemudian dengan yang ini min sin theta 1 sin theta 2 kemudian di cos theta 1 yang ini ya, sin theta 2 kemudian ditambah sin theta 1 cos. Nah, selanjutnya ini R1 R2 kali R2 ya. Nah, kita lihat untuk cos theta 1 kali cos theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2 ini artinya sama saja dengan cos theta 1 plus theta 2 sesuai dengan rumusnya. Jadi rumus yang sudah kita kenal sebelumnya itu tetap kita gunakan. Nah, kemudian ini ada sin cos sin, berarti sin theta 1 ditambah theta 2 ya, sin cos ditambah cos sin, berarti sin theta 1 ditambah theta 2. Oke, seperti ini. Sehingga dari sini kita dapatkan R1 kali R2 cis theta 1 ditambah theta 2 ya, sama-sama theta 1 theta 2, theta 1 ditambah theta 2. Jadi untuk rumus Z1 kali Z2 kali Z2 kita dapatkan rumusnya yaitu R1 kali R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Langsung seperti ini aja. Nah, untuk perkalian bilangan kompleks lebih mudah ketika kita menggunakan bilangan kompleks bentuk polar. Oke, kemudian coba saya lanjutkan ke pembagian. Jadi misalkan tetap saya punya Z1 tadi R1 cis theta 1
kemudian Z2 nya sama dengan R2 cis theta 2. Nah sekarang untuk pembagian Z1 per Z2 kita coba uraikan dulu. Jadi R1 cis theta 1 per R2 cis theta 2. Ini kan berarti R1. Nah ini sama seperti perkalian pada bilangan kompleks bentuk kartesius ya. Kita kalikan dengan skalanya. Oke, berarti kita perhatikan yang ini aja. Jadi dikalikan dengan sekawan dari penyebut ya. Nah kita peroleh hasilnya yaitu R1 per R2 ini cos theta 1 cos theta 2 gini ya. Kemudian ditambah J sin theta 1 cos theta 2, kemudian min J cos theta 1 sin theta 2, kemudian yang ini J kali min J berarti plus ya, plus sin theta 1 sin theta 2. Nah ini kemudian kita bagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat theta 2 ya, kemudian dikurangi J sin kuadrat theta 2 berarti ditambah ya sin kuadrat theta 2. Nah seperti ini, maka kita peroleh R1 per R2. Ini kita sederhanakan, kita kumpulkan ya bagian real dengan bagian real, plus sin theta 1 sin theta 2, kemudian bagian imajinernya yaitu ada sin theta 1 cos theta 2 min cos theta 1 sin theta 2. Untuk penyebutnya bagaimana? Kita lihat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, ini seperti sifat ya. Jadi ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X hasilnya sama dengan 1. Kita ingat ini, maka hasilnya adalah per 1. Nah dari sini kita lihat R1 per R2 dikali dengan ini cos theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 sin theta 2, berarti ini sama seperti cos theta 1 dikurangi theta 2. Nah silakan dibuka kembali terkait trigonometri ya, sifat-sifatnya ini, kemudian kali J ditambah J kali sin. Nah kita lihat sin cos min cos sin, artinya sin theta 1 dikurangi theta 2 ya, theta 1 kurangi theta 2. Nah dari sini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi R1 per R2 cis theta 1 min theta 2. Jadi kalau kita punya operasi pembagian pada bilangan kompleks, lebih mudahnya kita gunakan operasi pembagian pada bilangan kompleks bentuk polar. Jadi kita ubah dulu bilangan kompleksnya ke bentuk polar, baru kita bagi. Nah itu lebih mudah gitu. Oke, contoh ya, misalkan nomor 1 saya punya Z1 sama dengan 6 cis 45 derajat. Kemudian untuk Z2 nya saya punya 3 cis 15 derajat. Misalkan seperti ini. Yang ingin saya cari adalah Z1 kali Z2 dan B Z1 dibagi Z2. Coba kita selesaikan. Oke. Jadi yang A ini Z1 kali Z2 berarti 6 cis 45 derajat dikali 3 cis 15 derajat. Dengan menerapkan rumus perkalian ya, berarti 6 dikali 3 cis 45 derajat ditambah 15 derajat. Sudah bisa langsung seperti ini. Jadi 6 kali 3 18
Cis berapa itu? 60 derajat. Oke, boleh seperti ini, boleh kita ubah ke dalam bentuk bilangan kompleks yang kartesius ya. Jadi 18 kali cos 60 derajat ditambah J sin 60 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 18 cos 60 berapa? Setengah ya. Kemudian sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti kita peroleh 9 1 plus J akar 3. Ini ya, setengahnya kita keluarkan, jadi 18 bagi 2, 9. Seperti ini hasilnya. Oke, itu untuk perkalian. Sekarang coba yang pembagian Z1 per Z2. Berarti kita punya 6 cis 45 derajat per 3 cis 15 derajat, sehingga kita punya 6 bagi 3 2 ya. Kemudian cis 45 derajat dikurangi 15 derajat, sehingga kita punya 2 cis berapa ini? 30 derajat. Nah, seperti ini sudah betul ya. Atau bisa kita ubah bentuk kartesius. Jadi 2 kali cos 30 derajat ditambah J sin 30 derajat. Sehingga kita punya 2 kali cos 30 derajat setengah akar 3 ya. Kemudian sin 30 setengah, sehingga kita punya akar 3 ditambah J. Oke, ini hasilnya. Cukup mudah bukan untuk operasi bilangan pada bilangan kompleks bentuk polar ya. Jadi lebih mudah kita gunakan bilangan kompleks bentuk polar ini pada operasi perkalian dan pembagian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang teorema de Moivre. Oke, semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.